Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir al-latifil khabir al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat wal mujazilaha bima amilat. Nahmaduhu wa nashkuru wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tuthabbituna ala qa'idatil iman wa tamdi bina ala tariqil ihsan wa tub'iduna an ta'thiri syaitan wa tuqarribuna min ridhar rahman wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa khaliluhu ja'ana bil huda wa dinil haqq lidhahirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Ayah bunda yang kami hormati serta anak-anakku yang kami sayangi, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kesempatan hidup bagi kita semua, dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan bulan yang sangat-sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Ayah bunda, di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan memanggil dengan 3 panggilan, 3 kali panggilan. Ya. Dalam panggilan yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi la khaufun alaikumul yaum wa la antum tahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, pada hari ini tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan ya ibadi, maka seluruh makhluk mengangkat kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan pedenya, dengan percaya diri, mereka mengatakan apa? Wa yaquluna nahnu ibadullah. Mereka semua mengatakan apa? Kami semua ini adalah hamba Allah. Karena merasa dipanggil dengan panggilan ya ibadi, maka mengangkat kepalanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti pada panggilan yang pertama tadi. Tsumma yunadi ats-tsaniyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk kedua kalinya dengan panggilan alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatku dan mereka itu tunduk kepada ayat-ayat itu. Ketika ada panggilan yang semacam itu, sudah berubah keadaannya. Yang semuanya itu bangkit di hadapan Allah, berdiri tegak dengan kepala tegak. Sekarang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, enggak mau tunduk kepada ayat-ayat Allah, mereka itu kembali sekarang tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu langsung lemes gitu. Iya, wajah mereka itu pucat, enggak berani lagi menatap Allah Subhanahu wa taala, enggak berani lagi angkat kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Semasa hidupnya enggak beriman dengan ayat-ayat Allah, enggak mau tunduk dengan ayat-ayat Allah. Ayah bunda, akan tetapi panggilan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berhenti pada panggilan yang kedua tadi. Allah Subhanahu wa taala untuk ketiga kalinya itu memanggil, tsumma yunadi ats-tsalitsah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk ketiga kalinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa meningkatkan takwa. Ketika ada panggilan yang semacam ini, maka keadaannya berubah lagi. Ya. Yang semula itu berdiri tegak di hadapan Allah,
Sekarang orang-orang yang dulunya suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, suka melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Mereka juga tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepala mereka nggak berani angkat lagi. Mereka malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu tertunduk lemes itu. Ya. Tertunduk lemes malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani tampil di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mereka itulah hanya orang-orang yang bertakwa, yang mampu berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu malu. Ya, panggilan pertama orang-orang yang kufur kepada Allah sudah enggak berani lagi tampil di hadapan Allah. Ya, pada panggilan yang kedua juga demikian. Yang semula yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya tegak kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina amanu wa kanu yattaqun, nah mulai keadaannya berubah. Yang pelaku-pelaku maksiat itu enggak berani tampil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang berdiri tegak? Orang yang bertakwa, ya, yang berani tegak nanti pada hari kiamat dengan kepala tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih. Siapa? Yang bertakwa. Ya. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita diperjumpakan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 2 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi bulan Ramadan tadi. Tadi Ustaz Imran juga menjelaskan kepada kita, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak berani berjumpa dengan bulan Ramadan kalau di hatinya masih ada dengki. Ya, masih ada dengki. Artinya apa? Sahabat-sahabat dulu, salafus saleh itu mempersiapkan berjumpa dengan bulan Ramadan itu jauh sebelumnya. Kita sering dengar doa itu, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna ar-Ramadan. Ya, ini sering kita dengar doa ini. Ya Allah, berikan keberkahan ya Allah di bulan Rajab, berikan juga keberkahan di bulan Sya'ban. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, berikan kami kesempatan ya Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan itu harapan kita sekarang. Ya. Jadi kita berjumpa dengan bulan Ramadan itu tidak ujuk-ujuk, kita harus persiapkan diri. Mental kita harus kita persiapkan sedemikian rupa. Ya, agar apa? Agar kita berjumpa dengan tamu agung ini perjumpaan yang luar biasa. Makanya di mana-mana ditulis marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya. Ayah bunda, serta anak-anakku yang berbahagia, di Mesir itu ada budaya. Dan budaya ini sudah berlangsung ratusan tahun. Setiap kali mau memasuki bulan Ramadan, itu masjid-masjid itu dihias dengan lampu-lampu. Rumah-rumah juga dihias dengan lampu-lampu. Untuk apa? Untuk menyambut bulan Ramadan. Biar suasananya ini beda. Karena sangat bahaya kalau kita menganggap bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan yang lain. Ya, maka dibikin itu suasana ini beda ini. Bulan Ramadan beda dengan bulan-bulan yang lain. Ayah bunda, kalau di bulan Ramadan kita ini punya perasaan sama ini bulannya gini-gini aja, bahaya ini. Ya, ini bulan spesial. Bahkan ditunggu-tunggu Rasulullah SAW 2 bulan sebelumnya itu sudah mempersiapkan diri berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, Hasan al-Basri, itu mengatakan bulan Ramadan itu adalah midmaran li khalqihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan adalah arena untuk kita berlomba.
Ya, Ramadan itu arena untuk kita berlomba. Berlomba apa? Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berlomba mengejar kekayaan, bukan berlomba untuk mengejar popularitas, bukan berlomba untuk menumpuk-numpuk harta. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan ini adalah apa? Arena untuk kita berkompetisi, berlomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, kalau di bulan Ramadan kita ini malas beribadah, itu dapat dipastikan di bulan-bulan yang lain itu akan lebih malas lagi. Kalau sholat kita amburadur di bulan yang di bulan Ramadan, itu dapat dipastikan sholat-sholat kita di bulan-bulan yang lain pasti lebih berantakan lagi. Ya, kalau di dalam bulan Ramadan kita ini malas baca Al-Quran, itu dapat dipastikan di bulan-bulan yang lain itu kita akan lebih malas lagi membaca Al-Quranul Karim. Kalau di bulan Ramadan kita ini nggak mau berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di bulan-bulan yang lain dapat dipastikan kita lebih berantakan lagi. Ya. Mesti bulan Ramadan itu harus jadi momen spesial kita untuk merubah yang selama ini jadi kepompong, kita harus jadi kupu-kupu yang indah. Itu bulan Ramadan, Pak. Ya. Bagaimana kita menjadikan bulan Ramadan itu bulan tempat kita madrasah sebagai sekolah kita untuk menjadi apa? Pribadi yang bertakwa, pribadi yang pandai bersyukur, pribadi yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustadz membacakan itu ayatnya berkaitan dengan bulan Ramadan. Itu terdapat dalam surat apa itu? Ya, anak-anakku, ada yang tahu tadi yang dibaca Ustadz? Surah apa itu? Ya? Yo, ini anak-anak kita nih. Surat apa tadi? Surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala ngawali ayat ini dengan huruf nida ya. Ya itu namanya huruf nida. Ya. Kalau kita panggil orang dekat di kita, umpamanya Muhammad, ya Muhammad. Ya Muhammad, cukup dengan panggilan ya, harfun nida. Ya. Kalau Muhammadnya itu agak jauh, ya, Muhammadnya yang kita panggil agak jauh, ada panggil ayyuh ya ayyuha. Ada ungkapan ya ayyuha. Itu menunjukkan apa? Ayyuha itu antara orang yang memanggil dengan orang yang dipanggil ada jarak. Dan di dalam bahasa Arab harfun nida itu macam-macam. Kalimat ayyuha itu macam-macam. Ada yang menunjukkan antara jarak orang yang memanggil dengan orang yang dipanggil, atau menunjukkan kepada litasyrif atau lita'zim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ayah bunda, coba perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah panggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan langsung sebagaimana nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain Allah panggil langsung namanya, ya Ibrahim, ya Zakaria, ya Yahya, ya Musa, ya Isa. Dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala namanya. Tapi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda, spesial ini. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan langsung ya Muhammad, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi kita dengan apa? Dengan panggilan yang lembut, yang mengangkat dirinya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Begitu Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi kita. Itu menunjukkan apa? Litta'zim atau litasyrif, untuk memuliakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan itu, ya ayyuha, ya ayyuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali kepada harfun nida tadi, ada satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim di mana
Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan gitu, ayyuha. Apa ayatnya? Anak-anakku, apa ayatnya? Ingat, sering kita baca ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Betul? Sama, pakai ayyuha. Nidanya itu pakai ayyuha, ya qul ya ayyuhal kafirun. Sama dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Tapi yang ini panggilannya itu li ta'zim atau li tasyrif. Sementara yang ini qul ya ayyuhal kafirun itu untuk menunjukkan antara yang memanggil dengan yang dipanggil itu jaraknya jauh. Ya. Karena orang-orang kafir itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggil itu qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Ayah bunda serta anak-anakku yang berbahagia, kemudian Allah Subhanahu wa taala kelanjutan ayat itu yang sangat-sangat menarik ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan status yang paling tinggi yang ada pada diri kita. Apa status yang paling tinggi yang ada pada diri kita? Adalah iman. Ya. Kita ini semua memiliki status, Pak. Ayah bunda memiliki status ya. Dari segi fisik saja kita nggak sama. Ada yang badannya tinggi semampai, ya. Ada yang badannya itu apa namanya, pendek, cebol. Perawakannya juga beda-beda. Ada yang gagah, tampilnya gagah, ganteng, hidungnya mancung umpamanya. Ada juga yang pesek, ada yang krempeng. Betul, ada yang gemrot. Ini status kita. Dari segi taraf kehidupan, ekonomi juga beda-beda. Ada orang yang biasa-biasa saja, ada yang miskin, ada yang miskin banget, ada yang kaya, ada yang kaya sekali, macam-macam status kita. Ya. Dari segi profesi juga macam-macam juga. Ada yang guru, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi petani, ada yang jadi dokter, ada yang jadi direktur, ada yang jadi Pak Lurah, macam-macam ini status. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak pernah panggil kita itu dengan status yang rendah-rendah begini. Pernah nggak baca dalam Al-Qur'anul Karim manggil orang, hai krempeng umpamanya, miskin, kaya? Nggak ada panggilan semacam itu. Jadi panggil Allah Subhanahu wa taala itu panggil kita dengan status yang paling tinggi yang ada pada diri kita, yaitu iman. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Betapa senangnya kita, Pak. Ya, kalau dipanggil dengan status yang paling tinggi yang ada pada diri kita. Coba kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala umpamanya kita miskin. Miskin. Gak enak itu. Ya, apalagi manggil kita dengan status fisik kita, hidung kita pesek gitu. Nggak ada Allah Subhanahu wa taala manggil begitu. Allah Subhanahu wa taala panggil kita dengan status yang paling tinggi, yaitu iman. Seharusnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Harusnya hati kita ini berbunga-bunga, Pak. Ya. Bahkan ada salah seorang ulama, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, menulis sebuah kitab judulnya Nidaur Rahman di Ahlil Iman. Ya, ada sebuah kitab ditulis oleh salah seorang ulama Saudi, Abu Bakar Al-Jazairi, menulis sebuah kitab Nidaur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Ahli iman, orang yang memiliki iman. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim itu banyak ayat-ayat diawali dari itu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Kata beliau apa sebagai pengantar pertama? Kalau ada panggilan yang semacam ini, buka telinga kita. Ya, pasang telinga kita ini. Ini kira-kira apa selanjutnya ini mengatakan?
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu telah mewajibkan kepada orang-orang sebelummu. La'allakum tattaqun. Ayah bunda serta anak-anakku yang berbahagia, ini sangat menarik. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidak menggunakan kata pasti. Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kalimat taraji. Dalam bahasa Arab itu kalimat la'alla itu namanya taraji. Ya, mengharap, moga-moga, mudah-mudahan. Ini artinya kalimat taraji. Dengan puasa kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pribadi yang bertakwa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata pasti, beda dengan ayat yang lain. Kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang lain, kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingat kalian kepadaku, aku akan ingat kepadamu. "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kamu. Ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Kata pasti ini. Kata pasti. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam masalah bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian itu bersyukur, kami akan tambah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua taukid di situ, pakai lam dan pakai nun taukid. La azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan main, Pak. Ya, gunakan kata pasti semua. Tapi untuk masalah puasa, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata pasti. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian itu menjadi pribadi yang bertakwa. Kenapa menjadi pribadi takwa ini sangat penting? Kembali kepada hadis yang kita baca di awal. Kita ini ingin berdiri tegak. Ya, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak ingin malu, tertunduk malu, lesu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jadi pemenang, Pak. Ya, kita di dalam kehidupan ini harus jadi pemenang. Ya, nggak boleh jadi pecundang. Kita semua akan mati, kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari siksaan api neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faza, maka dia jadi pemenang. Ini target kita, harus jadi pemenang. Kita gak boleh jadi pecundang dalam kehidupan ini. Artinya menang apa? Menang itu selamat dari siksaan api neraka, masuk surganya Allah. Nah, itu menang. Ya. Kita harus bekerja keras, Pak. Mati-matian untuk jadi pemenang. Gak boleh jadi pecundang. Karena kalau kita jadi pecundang dalam kehidupan ini, bahaya. Bahayanya apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan kepada kita, siksaan paling ringan di neraka itu kita letakkan bara api di tumit kita, yang mendidih itu otak kita. Ya, jangan ikut-ikutan. Ada artis yang mengatakan nggak apa-apa masuk neraka, tuh sebentar kok, nanti juga masuk surga. Sebentar. Itu tumit dikasih bara api di tumit yang mendidih otak kita itu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, faqina adzabannar, ya Allah jauhkan kami ya Allah dari siksaan api neraka. Jangan nantang. Ya. Jadi pemenang, harus jadi pemenang kehidupan ini. Enggak boleh jadi pecundang. Ramadan harus kita jadikan lahan
Untuk apa? Untuk menjadi pemenang. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim bicara dengan beberapa kemenangan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bicara tentang apa yang disebut dengan al-fawzul mubin. Kemenangan apa artinya? Al-fawzul mubin, kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata itu bagaimana? May yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah. Orang yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat dari siksaan api neraka, maka dia telah mendapat rahmat. Fadzalika huwal fawzul mubin. Dan itu adalah merupakan kemenangan yang nyata. Masuk surga dulu. Apa? Selamat dari siksaan api neraka. Itu kemenangan yang nyata. Ada kemenangan yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Al-fawzul kabir. Kemenangan yang besar. Ya. Kemenangan yang besar ini harus kita raih. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari siksaan api neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan apa itu? Al-fawzul kabir, kemenangan yang besar. Apakah ada kemenangan yang lain? Ada. Al-Quran menyebutkan dengan yang disebut dengan Al-Fawzul Azim, kemenangan yang agung. Hebatnya orang-orang yang beriman, Pak. Orang yang beriman ini nggak boleh jadi pecundang, nggak boleh jadi orang-orang yang terpinggirkan. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Untuk melakukan yang terbaik. Terbaik, bukan sekedar baik. Ya. Makanya di dalam Islam itu dianjurkan apa? Salat itu saf yang pertama, itu saf yang terbaik. Betul ya, Pak? Iya. Yang biasanya duduk, yang panggilan duduk di depan itu siapa, Pak? Kalau ada acara ayah bunda, ya, yang paling duduk barisan terdepan itu siapa? Ya. Ada nggak seorang presiden duduknya di belakang? Atau acara di kecamatan, Pak Camatnya duduk di belakang? Ya. Ada acara di kabupaten, bupatinya duduk di belakang, ada nggak, Pak? Pasti duduk di depan. Iya, secara mental itu sudah menang, Pak. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW itu bagaimana mental kita ini mental pemenang, nggak boleh mental pecundang. Ya, datang ke masjid lebih awal, duduk paling depan. Ya, jangan sampai kita ini salah di dalam memahami. Ada orang-orang datang ke masjid lebih awal di hari Jumat, duduknya paling belakang. Ya, duduknya paling belakang. Ini nggak paham, nggak pernah ngaji namanya ini. Ya, duduk paling depan, bikin kita ini pede. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita minta surga itu jangan surga biasa. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu minta surga, minta al-firdausil a'la. Surga itu bertingkat-tingkat. Mental kita nggak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nggak apa-apa ya Allah, yang penting aku selamat dari neraka, masuk surga, nggak apa-apa di emperan ya Allah. Ini mental-mental pecundang, mental-mental orang kalah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ada fa idza sa'altumullah fas'aluhu. Kalau minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta al-firdausil a'la. Minta surga yang paling tinggi. Nanti bahkan bersama dengan para nabi, bersama para orang-orang soleh, bersama para syuhada. Itu yang kita inginkan. Ya, jangan mental kita nggak apa-apa ya Allah, yang penting masuk surga ya Allah, nggak apa-apa di emperan. Anda ini mental pecundang, ini mentalnya orang kalah. Ini anak-anakku Hidayatullah itu harus ini tampil, tidak hanya sekedar tampil biasa, luar biasa. Ya, tidak hanya menjadi orang yang baik, tapi orang yang terbaik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu katakan demikian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik prestasinya. Ayah muda yang dirahmati Allah,
Kemudian ini menjadi target utama kita di bulan Ramadan, menjadi pribadi yang bertakwa, la'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun. Ada dua harapan lagi di bulan Ramadan itu adalah kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Ya, ayat yang keberapa itu? Ujungnya itu. Setelah itu kan la'allakum tashkurun. Ya, agar kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Karena bersyukur ini sulit, Pak. Tidak banyak orang yang pandai bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Ya, maka kita menjadi target utama kita, harapan kita di bulan Ramadan, di samping menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Ya. Kemudian yang sangat menarik, ayat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini juga menjadi harapan kita di bulan Ramadan. Kita menjadi pribadi yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayah bunda, saya ingin menggarisbawahi tentang ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala letakkan ayat tentang doa ini kok di sela-sela setelah bicara tentang puasa? Ya, kalau kita lihat di hadis Rasulullah SAW, di antara doa-doa yang mustajabah adalah doa-doanya orang yang lagi berpuasa. Ya, doanya orang-orang yang sedang berpuasa, Pak. Ini sebuah momen yang luar biasa untuk kita curahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat ini turun, asbabun nuzulnya, ada seorang Arab gunung datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna am ba'id?" Kata orang Arab gunung ini, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita ini dekat atau jauh?" Ketika orang Arab gunung ini bertanya soal itu, Rasulullah menjawab, "Limadha?" Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Arab gunung ini mengatakan apa? "Idza kana qarib fanunaji." Kalau Allah itu Tuhan yang kita sembah ini dekat, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan suara yang lirih. Saya nggak perlu teriak-teriak di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanunaji. Wa idza kana ba'id fanunadi. Ini hampir sama, Pak. Ya. Munaji sama munadi. Ya, hampir sama. Tapi kalau munaji, munajat itu adalah suara yang lirih, suara yang pelan. Kalau al-munadi itu suara yang keras. Makanya tadi katakan nida. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Turun ayatnya ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Aku ini dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda serta anak-anakku yang berbahagia, ini cukup menarik ayat ini. Kenapa menariknya? Karena di dalam ayat-ayat yang lain itu banyak persoalan ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anil qital. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang peperangan. Qul, katakan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa namanya itu? Khamr dan judi. Qul, katakan. Ya, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Qul, katakan. Ya. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak yatim. Qul, katakan. Ya, semua begitu. Ayat-ayatnya banyak mengatakan demikian. Ayah bunda, kan tidak lucu kalau ada seorang pimpinan kemudian ditanya tentang sesuatu, kemudian pelengak-pelongo.
Kira-kira gimana Pak? Ada Pak Lurah ditanya tentang persoalan-persoalan yang ada dalam kelurahannya, kemudian pelangak-pelongo, kira-kira gimana Pak? Seorang bupati ditanya sama rakyatnya tentang persoalan-persoalan yang tentang di kabupaten, kemudian pelangak-pelongo, nggak lucu nih Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala setiap kali persoalan ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada bocoran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan, ada jawaban. Dengan demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak gagap di dalam menjawab persoalan. Iya, katakan Muhammad, katakan Muhammad, katakan Muhammad. Begini loh, begini. Ada bocorannya. Tapi untuk masalah ini tidak. Fa idza sa'alaka ibadi anni, Allah langsung jawab langsung itu, enggak katakan kul. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya, Allah jawab langsung, aku ini dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, ini di bulan Ramadan perlu kita memanage doa kita, Pak. Ya, saya akan berikan titik-titik di sini penekanan sedikit. Kita ini sering baca doa tapi jarang berdoa. Kita ini sering apa? Sering berdoa tapi jarang baca doa. Kita sering kali baca doa bukan berdoa. Apa perbedaannya ini? Orang kalau berdoa itu curhat pada Allah Subhanahu wa taala. Antara pikiran dan hatinya itu menyatu, paham betul apa yang dia inginkan. Ini namanya berdoa. Allah perintahkan kita itu tuh berdoa, bukan baca doa. Kalau baca doa itu terkadang orang itu beli buku-buku kecil, kemudian dibaca doanya, nggak paham. Yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu nggak paham. Ini namanya baca doa, bukan berdoa, Pak. Lalu kita timbul tanda tanya, kenapa sih kalau doa-doa kita ini jarang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi selama ini kita hanya sekedar baca doa, tidak berdoa. Ya. Ayah bunda, agar doa-doa kita ini efektif di hadapan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak harus ada 3 unsur di dalam doa-doa kita. Ya, unsur yang pertama apa dalam doa kita? Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam permintaan kita, ungkapan ku tahu yang ku mau itu harus ada di dalam doa-doa kita. Ya. Ku tahu yang ku mau ini. Ayah bunda kalau jalan-jalan di depan Ramayana, ada warung kecil itu, warung ku tahu yang ku mau. Ya, itu artinya doa kita harus demikian. Kalau kita minta Pajero, ya paham betul bagaimana bentuk Pajero. Pajero itu beda dengan Vario. Vario itu beda dengan Oreo. Betul ya Bu? Ya, jangan salah. Kalau kita minta Pajero, paham betul pikiran kita, perasaan kita, nuran hati kita. Ini paham Pajero itu begini, Pajero itu. Pajero itu bukan nging, bukan begitu. Apalagi diputar, dijilat, dicelupkan, itu Oreo. Iya. Jadi orang kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala paham betul apa yang dia inginkan. Jadi kalau seseorang itu ingin apel, paham betul bagaimana rasanya apel, bagaimana bentuknya apel, paham betul dia itu. Jangan kita mau apel, kemudian mulut kita, ya Allah mangga, ya Allah, ya Allah jeruk, ya Allah. Ya, itu namanya apa? Baca doa, tidak berdoa, Pak. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Pajero ya Allah, gitu dong. Paham betul gini ya Allah, gini Pajero nih. Ya, rodanya 4, ininya begini, ininya begini. Ini Pajero. Aku nggak mau yang ngeng, nggak mau yang gitu ya Allah. Apalagi yang diputar, dijilat, dicelupkan, enggak. Ku tahu yang ku mau, itu harus ada di dalam doa-doa kita. Itu unsur yang pertama.
Unsur yang kedua yang harus ada di dalam doa-doa kita adalah apa? Yakin. Jangan pernah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekedar main-main. Setelah kita berusaha ke sana kemari, ya cobalah doa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa pada Allah tidak boleh coba-coba, yakin. Ya, dengan penuh keyakinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sesuai prasangka kita kepadanya. Ya. Maka ada ungkapan afkaruka aqdaru, apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi takdirmu. Ya. Kalau kita sudah belum apa-apa, kira-kira didengar enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada keraguan. Ayah bunda, coba perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Para nabi dan rasul itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi yang sangat meyakinkan. Ya. Enggak ada kata-kata mudah-mudahan ya Allah aku dapat rezeki ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah aku dapat anak ya Allah. Ya, mudah-mudahan ya Allah. Itu enggak yakin, dari awal aja sudah enggak yakin, Pak. Maka redaksinya para nabi dan rasul itu enggak ada. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan yang mantap. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku ya Allah orang yang mendirikan salat. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku ya Allah anak-anak yang soleh. Ya. Nabi Zakaria, coba lihat bagaimana doa Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Orang yang sejak ini menambahkan lahirnya seorang putra. Dia ingin punya anak sampai tua renta dia belum punya anak. Ya. Coba diperhatikan dalam surat Maryam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Zakaria enggak pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berdoa sama Allah Subhanahu wa taala kenapa? Nidaan khafiyah. Karena sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin punya anak. Dia curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini tulang belulangku sudah mulai lemah. Rambutku sudah memutih ya Allah. Istriku mandul ya Allah." Dia curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ungkapannya, "Fahabli min ladunka waliya." Ya, ungkapan Nabi Zakaria itu, "Fahabli min ladunka waliya." Ya Allah, berikan aku anak ya Allah darimu ya Allah. Darimu ya Allah. Iya. Kalau bahasa kasar kita gini, ya Allah pokoknya anak ya Allah. Aku nggak mau tahu saya ini sudah tua, istriku mandul. Aku nggak mau tahu semua ini ya Allah. Yang penting anak ya Allah. Pokoknya ya Allah. Nah gitulah. Sedikit ngotot sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku nggak mau tahu pekerjaan suami saya ya Allah. Aku nggak mau tahu keadaan saya sendiri ya Allah. Dapur ngepul atau tidak ya Allah, yang penting pajero ya Allah. Nah gitulah. Paham betul yang diminta itu dengan penuh keyakinan, maka Allah akan dengar doa-doa kita, Pak. Afkaruka aqdaruk, apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi takdirmu. Ya, kebiasaan kita ini senantiasa kalau berdoa itu mengukur dengan kemampuan kita. Ada orang ngajak haji, ada orang ngajak umroh. Dari mana duitnya itu? Makan aja sulit. Suami saya kerjanya nggak jelas. Kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak. Bagaimana sih mau umroh mau haji? Ya, ini pikiran kita sudah mengatakan demikian. Karena kita mengukur dengan kemampuan kita. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, Pak, tanpa duit. Masih ingat tentang seorang penjual es itu yang dibilang goblok itu? Berapa banyak orang yang nawarkan umroh kan? Ya, macam-macam itu. Oke. Yang kedua adalah yakin. Yang ketiga yang harus ada di dalam doa-doa kita ini sebagai penutup barangkali, terima, Pak, terima. Ya. Minta, yakin, terima. Artinya terima apa?
Artinya terima itu kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba bedakan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak punya uang nih. Ya. Kita nggak punya uang atau kita masih dalam keadaan sakit. Masih dalam keadaan sakit. Doa kita beda, ya Allah. Terima kasih ya Allah atas kesembuhan yang Engkau akan berikan kepada aku ya Allah. Coba bedakan dengan redaksinya. Ya Allah, sembuhkan saya ya Allah, aku sakit ya Allah. Ya Allah, aku minta uang ya Allah, aku nggak punya uang ya Allah. Beda nggak perasaan kita itu? Ya Allah, terima kasih ya Allah atas pemberianmu ya Allah. Insya Allah 1 miliar ya Allah gitu. Ini belum dapat duit Pak, tapi sudah bahagia betulan. Belum apa-apa sudah senang gitu. Pernah lihat gak orang? Belum mendapatkan apa-apa, tapi sudah berbunga-bunga dia. Ada seorang anak muda senyum-senyum di depan HP-nya itu. Gara-gara apa? Cintanya diterima padahal belum nikah Pak. Baru curhat di ininya. Kemudian dia senyum-senyum. Iya. Yes. Yes gitu ya. Aku diterima deh gitu. Ya, gitu juga kita Pak. Kita juga demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita terima sekarang kita terima ya Allah. Terima kasih ya Allah atas vario yang Kau berikan kepada saya ya Allah. Tapi saya minta Pajero ya Allah. Tetap permintaan kita. Yang vario disyukuri dulu. Terima kasih ya Allah atas Oreo-nya ya Allah. Tapi saya ingin vario ya Allah. Begitu yang ada disyukuri. Maka keluar ayatnya itu Pak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayah bunda, serta anak-anakku yang berbahagia, ini barangkali 3 harapan kita di bulan Ramadan. Seharusnya kita ini bangga, ya, senang kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan status yang ada paling tinggi yang ada pada diri kita. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Target Ramadan kita menjadi pribadi yang bertakwa, harapan pertama, menjadi pribadi yang pandai bersyukur, harapan kedua, dan menjadi pribadi yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan ketiga. Inilah harapan, 3 harapan kita di bulan Ramadan. Demikianlah barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, ada sebuah ungkapan yang cukup menarik. Orang kalau mengandalkan kepada usahanya adalah orang-orang yang sombong. Terlalu mengandalkan usaha adalah orang-orang yang sombong. Sementara orang-orang yang enggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berdoa terus kepada Allah tapi enggak pernah usaha, ini adalah kelemahan di dalam memahami agamanya. Agar kita tidak termasuk haula'i wala haula, maka di akhir pertemuan kita ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma nas'aluka al-afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratana wa amin rawatana. Allahumma fatna min baina aydina wa min khalfina wa ayyaminina wa an simalina wa min fawqina wa na'udzu bi'adamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan.
Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.